berasal dari pantai desa Laban Peropa, perairan Teluk Kendari, menjadi lokasi aku dan Pak Hansir untuk mencari lauk makan hari ini. Di musim angin selatan di penghujung tahun seperti ini, menjadi waktu yang tepat untuk kami berburu gurita. Hewan moluska dari kelas Cephalopoda ini memiliki 8 lengan penghisap, merupakan salah satu binatang yang bisa bergerak lincah di dasar laut dan bisa dikonsumsi. Bersama para nelayan suku Bajo, aku akan berburu hewan yang sering disebut oktopus ini. Ada beberapa cara untuk mendapatkan gurita. Nelayan biasa menggunakan pancingan ataupun bisa menyelam untuk berburu gurita secara langsung. Pak Hansir menggunakan pancingan berupa gurita palsu yang terbuat dari kayu dengan gurita palsu berupa potongan kayu yang diberi kaki-kaki aluminium mengkilap. Pancingan seperti ini akan menarik perhatian gurita yang menganggapnya sebagai santapan atau gurita lain sehingga keluar dari persembunyiannya dan mengejarnya. Selain menangkap gurita dengan menggunakan pancingan seperti ini, kita juga bisa mencari gurita dengan cara menangkapnya langsung. Di perairan berkarang dangkal ini, kita bisa menemukan gurita karena sering bersembunyi di sela karang. Gurita yang sudah kami dapat selanjutnya akan segera dimasak menjadi makanan khas masyarakat Buton di Kendari. Sebelum dimasak, gurita dibersihkan terlebih dahulu. Bagian kantong tinta dan kotoran yang berada di bagian tengah pertemuan antara tentakelnya harus dibersihkan. Beberapa masyarakat terkadang tidak membuang tintanya karena akan menggunakan sebagai pewarna alami pada masakan. Selanjutnya, gurita dicuci bersih untuk membuat sisa tinta atau lendir yang masih menempel. Yang sudah dicuci bersih, selanjutnya aku rebus sebentar saja. Gurita dimasukkan utuh ke dalam panci rebus yang airnya sudah mendidih sampai semua bagian tubuhnya terendam. Jika daging gurita sudah berubah warna, berarti sudah bisa diangkat. Merebus gurita juga jangan terlalu lama, karena bisa menyebabkan daging gurita bisa menjadi alot. Jadi, aku cukup merebusnya sebentar. Untuk dimasak menjadi gulai kolak, gurita rebus aku potong-potong menjadi ukuran lebih kecil, agar lebih mudah untuk dinikmati nantinya. Pemotongan juga dimaksudkan agar gurita lebih mudah dicampur dan dimasak dengan beragam bumbu lainnya. Bumbu gulai kolak gurita ini hanyalah campuran bahan inti sederhana. Serai yang sudah diiris-iris sebelumnya ditumbuk sampai halus. Serai mengandung minyak esensial dan antimikroba yang bisa memberikan aroma khas dan membantu menghilangkan bau amis dari gurita ataupun bahan masakan laut lainnya. Penggunaan serai yang bersifat anti-hiperlipidia pada makanan laut yang bisa membantu menjaga kadar kolesterol sehat dalam darah. Cabai ikut menjadi bumbu penambah rasa pedas. Begitu pula bawang merah dan bawang putih ikut ditambahkan di dalam bumbu ulek masakan kolak gurita. Bumbu halus yang sudah Inak Nurhayati haluskan tadi selanjutnya ditumis dengan minyak sedikit hingga harum dan matang. Barulah potongan gurita rebus dimasukkan dan diaduk bersama dengan bumbu. Sebagai kuah dan memberi rasa gurih, santan kelapa dimasukkan ke dalam tumisan pedas daging gurita. Semua bahan kemudian dimasak sampai mendidih. Selain gulai kolak gurita yang istimewa, hari ini juga merupakan hari yang bersejarah. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Transmedia yang ke-14. Untuk itulah, Ibu Mus akan membuat sajian khas Buton yang akan menjadi pendamping dari masakan kolak gurita ini. Kasuami, siapa yang tidak mengenal masakan khas Buton dan Sulawesi Tenggara ini?
Makanan berbahan dasar singkong parut yang sudah diperas airnya ini biasa menjadi makanan pokok bagi masyarakat suku Buton dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. Untuk menghasilkan kasuami istimewa di hari yang bersejarah ini, maka Ibu Mus akan menambahkan beberapa pewarna makanan untuk kasuami sajian kami ini. Warna merah, hijau, kuning menjadi warna yang mewakili warna simbol logo dari Transmedia, yang merefleksikan kekuatan dan semangat baru yang menginspirasi bagi semua orang. Di dalamnya untuk menghasilkan karya yang gemilang, diversifikasi konten, serta kepemimpinan yang kuat. Setiap adonan kasuami diberi pewarna berbeda yang dikukus satu persatu. Bentuk cetakannya merupakan kerucut yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan cetakan kasuami yang khas. Satu adonan kecil ini dimasak sekitar 10 menit saja. Selamat ulang tahun Transmedia yang ke-14, Inspirasi Negeri. Tumpeng sederhana kami yang terbuat dari kasuami khas Buton ini akan menjadi pelengkap masakan gulai kolak gurita. Sajian sederhana untuk hari istimewa demi merayakan hari jadi Transmedia. Kasuami yang dinikmati bersama gulai kolak gurita ini menambah semarak perayaan ulang tahun Transmedia ke-14 di Kendari. Semoga sukses selalu dan senantiasa menjadi inspirasi negeri. Salam.